Ini Anda kan mau memakai secara logika ya, Iya. gitu loh. Oke, logika. Enggak, gini, Semua analogi ilmu kita bisa satukan saat ilmu. Ya ini makanya pemahaman ini saya sampaikan, kalau dikatakan ilmu ini hanya sekedar agama, tidak juga. Sampai ilmuwan, ini punya siapa ini, Gereng ini, sampai ilmuwan luar negeri termasuk Inggris yang lain itu sampai meneliti kebenaran di Al-Quran. Benar nggak yang diucapkan di Al-Quran itu tentang mayat Fir'aun itu? Akhirnya terbukti dan ketemu kan? Betul, betul. Bukan hanya sekedar agama, dan ini ilmu dunia juga. Maksud saya kan gini. Dunia dan akhirat begitu. Lanjut. Maksud saya gini. Ini kan ilmu yang sedikit, maksudnya ilmu yang kecil, bukannya saya bilang kecil sih, maksudnya takut salah ngomong juga ya. Ini kan masalahnya sebenarnya masalah kecil gitu, bukan kalau masalah tadi masalah antropologi, masalah kelistrikan itu kan ilmu yang besar, ilmu yang Oke, saja Bang, biar enggak kepanjang itu. Maksudnya narasi sampean nanti gimana, nanti langsung mengerucut aja. Kalau masalah ini kecil itu oke, kita sepakat ilmu kecil, tapi kita memikirkan dampak dari seperti itu. Nah, narasi ini sampean ini di sini ini mengkaji itu berdasarkan logika ilmiah atau pakai jalur data atau pakai jalur kitab. Enggak sih, saya bukan ilmiah ya, saya bukan orang yang belajar, cuman saya logika spontanitas. Ini saya sampaikan logika loh saya tadi. Iya, enggak, saya spontanitas saja. Kalau Anda ngomong ilmiah, saya kan cuma ngelihat ini, ngelihat satu keturunan tiba-tiba dibahas sama kalau seandainya gini Pak, maaf nih, seandainya ada satu keluarga tiba-tiba ada orang mengklaim saya ini dari keluarga kamu loh, nah boleh di keluarga ini ngeriset apa benar dari keluarga kita, apa benar itu mungkin Pak, tapi tiba-tiba ada orang lain mengkritik kamu tuh bukan keluarga ini, bukan keluarga ini. Nah, stop begini, maaf. Iya, silakan. Standar berpikirnya Bang Abu Abi ini benar. Ya, benar. Kalau ada orang mengklaim terhadap keluarga orang lain, maka keluarga yang diklaim itu yang harus mencari kebenaran atas orang yang mengaku bagian dari keluarganya. Itu betul Bang. Tidak salah. Logika seperti itu tidak salah. Tapi begini Bang. Ini yang diklaim adalah nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Kanjeng Nabi itu bukan milik siapa-siapa, melainkan milik umatnya. Dan di dalam kajian ilmu agama di bidang ilmu nasab, itu dikatakan bahwasanya setiap umat Islam itu punya kewajiban untuk peduli terhadap nasab mulia keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana kepedulian itu harus diaplikasikan dalam bentuk penelitian akan kebenaran setiap orang yang mengaku sebagai bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar tidak sembarang orang itu mengklaim dirinya bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW kecuali dengan membawa bukti kebenaran yang sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu nasab. Begitu Bang. Nah, otomatis berangkat dari kaedah itu, maka setiap orang yang mengaku sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi, maka umat ini wajib mempertanyakan mana bukti dan dalilmu. Kenapa? Karena nasab yang diklaim ini adalah nasab yang jauh berabad-abad tahun yang lalu, Bang. Kalau logikanya Bang Abu Abi ini, itu kan berbicara nasab yang dekat. Yang kita bicarakan dalam polemik nasab ini adalah ketersambungan nasab yang jauh. Gitu loh Bang.
Begitu kalau mau pakai logika yang benar. Contoh sederhana, jangan jauh-jauh ke Nabi Muhammad ya. Misalkan ada orang mengaku sebagai keturunan daripada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini kan 150 tahun yang lalu. Lalu bagaimana logikanya Bang Aba Abu Abi ini untuk membuktikan bahwasanya klaim tersebut benar atau tidak? Bagaimana caranya? Menggunakan logika. Coba Bang. Yo, gimana Bang Abu-Abu? Ya, Bang Abu-Abu, silakan Bang Abu-Abu, masih mendengar kami? Halo, maaf, putus-putus. Gini, maaf tak potong dulu ya. Maaf tak potong. Abang Abu Abi ini pernah dengar nggak metode kalkulus? Tahu kalkulus nggak? Bang Wayang, jangan lari ke sana. Ya punya Gus Hasan dulu tadi. Oke, sorry. Punya Gus Hasan dulu biar. Bukan gini loh Bang Wayang, maksudnya supaya semua penonton yang melihat kita ini bisa memahami logika yang benar di dalam menyikapi sebuah polemik gitu loh. Begini saya potong dulu, Gus Hasan. Ini sebenarnya untuk membantu abang lain. Ini Supaya sebenarnya tidak ada orang-orang lain itu yang nanti menggunakan narasi yang sama dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Aba Abu Abi ini. Gitu loh. Oke, gini Gus, maksud saya itu membantu Abang Abu Abi ini untuk bisa memberi. Jadi kalkulus itu adalah metode matematika secara logika ilmiah. Apa yang disampaikan Gus Hasan yang di sini masalah nasab itu, yang dimana metode matematika memakai metode kalkulus itu yang jawabannya itu yang pertama pertanyaannya itu melebar, akhirnya mengkerucut. Bahasanya gitu, itu namanya metode matematika kalkulus. Mempersingkat dan memperkecil jawaban, tidak melebar. Itu namanya metode kalkulus yang ada di matematika. Jadi tujuan saya untuk menyampaikan Bang Aba Abu ini biar tidak melebar pertanyaan tidak melebar, jawabannya maksudnya biar jawabannya tidak melebar, mengerucut jadi satu. Itu seperti mana salah satu metode matematika kalkulus. Kalau Anda memakai ilmiah logika, itu saya kasih tahu kuncinya aja. Monggo dilanjut. Coba dijawab Ya, dulu gimana? Bang Aba Abu Abi. Iya, tapi tadi maaf nggak kedengeran tadi suara siapa? Ulang Gus. Yang kita aja Gus, biar kedengeran. Masih putus-putus suara di sini. Ya intinya bagaimana caranya sampean itu memverifikasi bahwasanya ada orang yang mengklaim sebagai keturunan daripada Pangeran Diponegoro. Sementara Pangeran Diponegoro itu kan jaraknya dengan kita 150 tahun kurang lebih. Bagaimana caranya? Iya, kita serahin yang ahlinya, ahli nasabnya. Ikut aja. Siapa ahli nasabnya Pangeran Diponegoro? Siapa? Ini sejarah bangsa kita loh. Nggak tahu saya. Nah kalau sampean nggak tahu, kenapa sampean mau berlogika dengan nasabnya Rasulullah tadi? Sementara nasab yang dekat saja nih. Setahu saya kan gini, mereka itu mengatakan saya anaknya si Fulan anaknya si Fulan. Kamu tahu dari mana? Ya dari ayah saya. Terus ayah kamu tahu dari mana? Dari ayah saya juga, ada sampai ke ayahnya itu. Tiba-tiba katanya mereka diputuskan ke nama salah satu yang namanya siapa? Ubaidillah. Ubaidillah. Apakah di bawah anak Ubaidillah ada polemik di nama Abdillah? Kok saya lihat kok cuma di nama Ubaidillah gitu, yang di atas itu. Terus di atasnya Ubaidillah lagi nggak ada polemik. Terus di bawahnya ada polemik apa nggak ada polemik gitu maksudnya. Kenapa gitu? Coba jelasin. Kenapa di titik itu gitu masalahnya? Ya kan sama, sampean itu mau narik ke nasab yang jauh, saya anggap itu kan gini ya, nasabnya Ba'alawi itu kan di luar bangsa kita toh. Iya.
Oke. Sekarang saya mau bicara nasab yang berkaitan dengan sejarah bangsa kita, Pangeran Diponegoro. Bagaimana caranya memverifikasinya? Ya, kita cari yang punya apa keluarga dari Pangeran Diponegoro, pengakuan cucunya. Siapa keluarganya? Siapa keluarganya? Ya nggak tahu, kalau misalnya dia ngaku siapa, kan tanya kamu dari mana dapat ini, kamu dapat dari mana, kan gitu. Nah, ya kalau dia ngakunya dari orang tua saya gimana? Untuk mencari kebenaran. Apa Abe langsung percaya ketika ada orang ngaku? Apa langsung percaya jenengan? Ya sih, saya percaya aja. Selagi nggak mengakibatkan kecelakaan kok. Nggak membuat mudarat buat saya gitu loh maksudnya. Terus Ya, ngapain nanya-nanya dia gitu? Kamu anak siapa? Nggak juga. Oh ya udah, berarti nggak usah diskusi, turun aja. Enggak bakal ketemu kalau gitu. Abu Abi tadi kenapa dipermasalahkan di Ubaidillah, betul ya, seperti itu ya? Iya. Karena saya sih di sini maksudnya. oke, poinnya di Ubaidillah lah ya. Apakah di luar itu sama juga di polemik? Karena juga, begini gitu? Bang, di Ubaidillah itu kenapa poinnya di Ubaidillah? Karena kitab itu datangnya, nama Ubaidillah itu datang di abad ke-9 gitu loh. Sebelum-sebelumnya itu nama Ubaidillah itu tidak tercantum dan tidak tertulis bahwa anak Ahmad bin Isa itu cuma 3, bukan 4. Tapi di kemudian hari di abad ke-9 tiba-tiba ada namanya Ubaidillah jadi 4. Lah itu yang dipertanyakan. Dipertanyakan Jadi, sekarang apa udah pada zaman itu, waktu zaman abad berapa tadi? Abad ke-9. Abad 9. Waktu zaman abad 9 atau 10 dipertanyakan nggak itu? Loh, itu sudah tidak ada, sudah beberapa kali dari bukan ulama di Indonesia saja, di luar negeri pun yang sebagian dekat-dekat di sana pun itu tidak tercatat dan banyak. Bang Mayang sebentar. Gini Abu-Abu, lebih baik kami berdiskusi dengan mahasiswa daripada berdiskusi sama Abu-Abu. Karena kenapa? Akademisnya Abu-Abu sudah nggak kelihatan sama sekali. Gitu. Jadi begini. Oh ya udah. Kalau Saya sini nggak apa-apa, saya dengar di bawah aja ya. Karena begini, Abu-Abu, Anda tadi mengatakan tentang akademis, ilmiah, logika. Enggak. Setelah saya sampaikan, Saya nggak bilang Anda akademis, tidak saya bilang saya memahami. belum pelajar. Lah, kalau sudah bukan pelajar kan bukan pendengar. Saya bilang Gitu. saya pakai logika spontanitas saya. Udah Kang Mayang, gini udah Selesai berarti, selesai. selesai Kang Mayang. Itu kan pendapat jenengan, berarti ya jenengan yakini aja, jangan didiskusikan. Soalnya jika keyakinan jenengan itu ya buat jenengan, jangan didiskusikan di sini, karena diskusi itu tujuannya itu untuk mencari pemahaman, kesepahaman seperti itu. Iya, terima kasih Gitu. semuanya. Mohon maaf ya. Iya, siap. Saya bukan diskusi ya. Iya. Saya bukan diskusi ya. Saya iya, terima kasih banyak semuanya. Siap. Sama-sama, Bang Aba, Sama-sama. Kang Akira, jadi ini kan sama seperti di roomnya Ibnu Khaldi itu kan. Ini keyakinan, PS, data, nggak akan ketemu. Kayak jenengan sama Kang Halim tadi malam kan yo nggak ketemu. Iya gitu. Nggak Anda ketemu. berdasarkan ilmu, sedangkan mereka berdasarkan keyakinan. Gimana mau ketemu? Itu namanya bukan diskusi. Gitu. Mbak 1 tahun diskusi ya nggak ketemu gitu loh. Jadi Kang Abu nggak paham penjelasan Kang Mayang tadi. Makanya kayak tadi si petualang itu saya kasih analogi kan, sepeda motor itu dia kan larinya ke ini kan, ke tanah kan. Iya. Memang keyakinan, berarti keyakinan yang dasarnya mereka itu keyakinan gitu, bukan data. Jadi motor yang sudah turun-temurun hasil warisan, tiba-tiba kok ada orang bawa STNK dan BPKB yang sesuai dengan rangkanya, dia tetap itu milik dia gitu. Nggak meyakini ada ini data. Betul. Gitu. Soalnya gini, yang namanya keyakinan ini kalau kita sudah meyakini ya jangan didiskusikan. Soalnya keyakinan itu kan sebenarnya berdasarkan dengan penelitian. Kan seperti itu. Iya. Dengan Makanya, cara kita belajar, memahami, mengetahui, baru kita yakin, kan gitu. Iya, makanya Kang ya Akira,
kalau Kang Akira, kalau analoginya sepeda motor tadi itu ketika dibawa ke ranah hukum, ya pasti kalah yang modal keyakinan. Makanya sampai 2 tahun ini kan nggak berani yang ada yang bawa ke meja hijau kan, polemik ini kan. Iya. Karena nggak ada datanya. Jadi begini loh, maaf ya saudara-saudara ya. Jadi selama ini kan banyak mereka ngikut, saya juga orang Indonesia, saya NKRI kan begitu kan. Nah tadi kan tak pakai logika. Jadi begini, kalau Anda memang merasa orang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ataupun warga Nusantara, ketika ya kan kayak batik milik Malaysia secara langsung klaim kan, milik sudah diklaim kan begitu kan, dengan kalimat ini secara benar-benar logika ini. Terus ketika kayak lagu Rasa Sayang Sayangi itu di Jepang pernah dinyanyikan itu sampai berantem itu, karena waktu itu disampaikan dinyanyikan oleh Malaysia. Ini kita lama ya, kita nggak perlu mungkin, cuma ini secara kebenaran yang pernah terjadi waktu itu. Seperti kayak Reok Ponorogo diklaim ataupun Reok Ponorogo itu milik Malaysia, akhirnya warga negara Indonesia marah kan, karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika, seluruh Indonesia marah semua, padahal Ponorogo ya ada di Indonesia kan gitu loh. Terus tiba-tiba datang seorang berbicara, saya tidak mengatakan ini, orang itu berbicara bahwa Indonesia itu adalah pintu tarim, Indonesia itu milik ulama tarim, secara tidak langsung sudah diklaim. Lah kalau sudah diklaim secara tidak langsung kan menjajah. Lah boleh tidak saya mengatakan mereka itu bangsat, anjing, bajingan, tengi? Boleh tidak? Kalau memang Anda merasa orang Indonesia, ya Anda harus membenci orang itu juga, kan begitu dong. Karena Indonesia itu kalau yang mengklaim seumpamanya itu ibaratnya milik Aceh, wajar Aceh juga pernah menyumbang kan sampai Monas emasnya itu kan. Kalau ibaratnya seumpama kayak Palestina itu, iya itu dulu saya berjasa kepada Indonesia karena Palestina adalah negara yang pertama kali mendeklarasikan dan memang memberi persetujuan dan menghadiri Indonesia itu negara merdeka, kan begitu toh. Ini secara logika. Dan pertanyaannya, kalau dibilang tarim itu Indonesia milik tarim, sekarang tarim itu posisinya negara, kabupaten atau kampung. Seandainya negara itu di negara mana, kan gitu kan. Seandainya kabupaten punya kekuatan militer apa sampai bisa mengklaim Indonesia itu milik tarim. Ini kita pakai secara logika sebagai anak bangsa, sebagai rakyat ataupun NKRI ataupun Nusantara. Sampean itu kekuatan militernya mereka itu mukibin. Enggak, maksudnya kan begini Gus. Kalau ibaratnya tarim itu di mana dan kekuatan militernya apa, kan begitu. Kalau memang tarim itu negara mana. Nah, kalau kabupaten tuh punya kekuatan apa, kan begitu. Kita pakai Sadat, silakan Sadat, apa yang mau ditanyakan Sadat? Sadat, ya Sadat, silakan Sadat. Anda minta naik tadi, mungkin ada yang ditanyakan, Sadat. Sadat. Waduh, Kang Wayang, kekuatan mereka itu Kang Wayang bisa memadamkan api neraka dan memindahkannya ke Indonesia. Hati-hati loh. iya. Nggak, ini ada typingan Agus Mulyo. Wayang nggak usah ngeyel sama Gus Hasan. Ini gimana ini pendapatnya Gus? Gus Hasan? Yombo. Gus Hasan, iya Allah. Orang kalau nggak ada Aku wis atas wetengku kat mau. itu Maksudnya masalah. kayak gini Gus Hasan itu kalau mau bilang gitu, yang seperti itu jangan ditanggapi, maksudnya gitu. Semuanya bernarasi tapi yang dikasih tahu nggak paham, ngeluarin tenaga. Woi, wayang iku cacakku yo. Saya itu kakaknya Gus Hasan. Gimana sih?
Yo jangan buka kartu, biar aja kelihatan. Bilangin kamu itu ngeyeli sama guru kon gitu. Ya udah lanjut ya, minta maaf Mas Agus ya, maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak ganti Ya. Bang Hajir ya, cara yang kelas sadat ya. Elang sadat tuh. Elang tak jawab. Elang sadat tele bitong tung dua telok. Aduh, ya Allah. Jadi begini teman-teman, lebih baik kita ini ya kita ajak semuanya diskusi ke apa itu mahasiswa akademis biar enak gitu loh. Biar tidak asumsi terus dan berdalih keyakinan terus. Kalau berkeyakinan terus, ya masa ada diskusi. Makanya saya suka kita ajukan ke pemerintahan diskusi di akademis, di mahasiswa atau di mana gitu. Enak. Biar ketahuan mana yang benar gitu. Tapi yang lucunya begini, Anjas. Mereka ya saya katakan maaf ini bahasa mereka kan maunya kan logika seperti anak kuliah, tapi bahasanya tidak ada yang baku menurut saya itu. Kalimat-kalimat nggak ada kalimat-kalimat baku. Makanya saya itu bingung ketika mereka mengatakan mereka tentang ilmiah logika, tapi bahasanya tidak ada yang baku. Maka saya bingung untuk menanggapinya sebenarnya gitu loh. Padahal yang saya sampaikan tadi bahasa-bahasa baku semua loh. Ya nggak gini Kang Wayang, nggak akan ketemu ketika sesuatu yang didiskusikan itu berdasarkan keyakinan sendiri atau kelompok dengan data atau dalil-dalil, nggak akan ketemu dimanapun diskusinya itu. Karena seperti tadi itu, saya analogikan sepeda motor itu. Karena yang satunya berdasarkan data, satunya berdasarkan keyakinan. Angel Iya. angel. Contohnya saya pergi ke Malaysia dengan keyakinan, langsung nggak pegang paspor, nggak pegang permit sampai sekarang 30 tahun lebih. Karena keyakinan. Polis. Baru